Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizuran Saira dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syahkuala. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Reja. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 1, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk dapat mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal sendiri dijelaskan di dalam PPT tersebut ada dua, kebijakan fiskal ekspansif. Pertama adalah tindakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan suatu pengeluaran dan mengurangi pajak yang kegunaannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini dilakukan melalui peningkatan belanja publik atau pemotongan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Dan tujuan utamanya adalah merespon perlambatan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraktif, yaitu adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran ataupun meredam tekanan inflasi. Ini dapat mencakup pemangkasan belanja publik, kenaikan pajak, dan kombinasi dari keduanya. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan anggaran dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu cepat, yang dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Tujuan dari secara keseluruhan kebijakan fiskal ini adalah kebijakan fiskal memiliki beberapa tujuan utama yang mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan, dan juga mencapai stabilitas ekonomi dan mengelola defisit serta utang pemerintah. Kebijakan fiskal adalah instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Implementasi kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai tujuan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah. Fungsi kebijakan fiskal sendiri memiliki peran penting dalam mengelola perekonomian suatu negara dengan berbagai fungsi, termasuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, memperbaiki distribusi pendapatan, mencapai stabilitas ekonomi, dan mengelola defisit serta utang pemerintah. Kebijakan fiskal yang dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan memperhatikan konteks ekonomi yang berubah dan koordinasi dengan kebijakan ekonomi makro lainnya. Dalam praktiknya, kesuksesan kebijakan fiskal seringkali melibatkan keseimbangan yang cermat antara berbagai tujuan ekonomi yang saling terkait. Selanjutnya, materi dari kelompok 2 tentang desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Jenis-jenis desentralisasi fiskal yang pertama itu ada desentralisasi fiskal penuh. Desentralisasi fiskal penuh atau otonomi fiskal penuh terjadi ketika pemerintah daerah memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluarannya tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Karakteristiknya atau ciri-cirinya, pemerintah daerah dapat menetapkan pajak mereka sendiri, mengumpulkan pendapatan sendiri, dan memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran mereka tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua itu adalah ada desentralisasi fiskal sebagian. Desentralisasi fiskal sebagian mengacu pada situasi di mana pemerintah daerah memiliki sebagian otonomi dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, tetapi masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Karakteristiknya adalah pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan tertentu seperti menetapkan tarif pajak lokal, namun masih memerlukan dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Yang ketiga itu ada
Desentralisasi fiskal administratif. Desentralisasi fiskal administratif terjadi ketika pemerintah daerah memiliki tanggung jawab administratif dalam mengumpulkan dan mengelola pajak atau sumber pendapatan lokal. Tetapi, besarnya pendapatan tersebut masih dikendalikan oleh pemerintah pusat. Karakteristiknya, meski pemerintah daerah terlibat dalam administrasi pajak, pendapatan yang dikumpulkan dapat dikendalikan atau dibagi oleh pemerintah pusat. Yang keempat, ada desentralisasi fiskal dekonsentrasi. Desentralisasi fiskal dekonsentrasi melibatkan delegasi wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke unit administratif yang lebih rendah di bawah pemerintah pusat. Karakteristiknya, pemerintah daerah atau unit administratif setempat bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fiskal, tetapi masih mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah pusat. Ketiga adalah materi kelompok 3 tentang definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara. Biasanya itu otoritas bank sentral untuk mengendalikan dan mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian dan mengatur tentang suku bunga. Tujuan utamanya dari kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi stabilitas sistem keuangan. Peran kebijakan moneter memiliki peran kunci dalam pengendalian inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, serta memberi sinyal kebijakan kepada pasar dan pelaku ekonomi lainnya. Di sini dijelaskan tentang kebijakan moneter konvensional di dalam PPT kelompok 3. Definisi kebijakan moneter konvensional adalah pendekatan di mana bank sentral menggunakan instrumen kebijakan tradisional seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang Tujuan dari kebijakan moneter konvensional biasanya mencakup pengendalian inflasi, stabilitas mata uang, dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Cara kerjanya adalah bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi keputusan konsumen dan investor dalam meminjam atau berinvestasi. Operasi pasar terbuka juga dapat digunakan untuk mengontrol pasokan uang melalui pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah. Yang kedua itu adalah kebijakan monetisasi defisit. Kebijakan monetisasi defisit terjadi ketika bank sentral menciptakan uang baru untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang diterimanya melalui pendapatan. Tujuannya ialah pemerintah dapat menggunakan monetisasi defisit ini untuk mendanai pengeluaran tambahan tanpa harus mengandalkan utang atau meningkatkan pajak. Namun, hal ini dapat menyebabkan resiko inflasi, yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan meskipun dapat memberikan keleluasan fiskal kepada pemerintah. Resiko utamanya adalah potensi merosotnya nilai mata uang dan munculnya inflasi jika pasokan uang meningkat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang setara. Yang ketiga itu ada kebijakan moneter pasif. Kebijakan moneter pasif terjadi ketika bank sentral mengadopsi sikap yang kurang aktif dalam mengatur tingkat suku bunga atau mengintervensi di pasar keuangan. Pada umumnya kebijakan moneter pasif lebih bersifat mengamati dan memberikan kebebasan kepada pasar untuk menentukan tingkat suku bunga dan harga aset keuangan. Cara kerjanya adalah bank sentral mungkin memilih untuk memberikan tingkat suku bunga yang lebih bebas, fluktuasi, atau menghindari campur tangan terlalu aktif dalam operasi pasar terbuka, membiarkan pasar mengatur tingkat suku bunga dan harga aset keuangan secara lebih bebas.
lalu ada materi kelompok 4 tentang pendapatan pemerintah pusat. Pendapatan pemerintah pusat adalah total uang yang diterima oleh pemerintah pusat suatu negara dari berbagai sumber dalam periode waktu tertentu. Biasanya dalam satu tahun fiskal, pendapatan pemerintah pusat sangat penting karena menjadi sumber utama dana untuk mendanai berbagai program dan kebijakan pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan lain-lain. Sumber pendapatan pemerintah pusat yang pertama itu ada pajak. Pemerintah pusat mengenakan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak kendaraan, dan sebagainya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Yang kedua itu ada bea dan cukai atau biasa kita sebut bea cukai. Bea masuk, bea keluar, dan cukai adalah pungutan yang dikenakan atas impor, ekspor, serta barang-barang tertentu. Pendapatan dari bea dan cukai juga berkontribusi signifikan pada pendapatan pemerintah pusat. Ada juga sumber lainnya. Pemerintah dapat menerima pendapatan dari sumber-sumber lain seperti royalti dari sumber daya alam, hasil investasi, dividen dari perusahaan milik pemerintah, dan sumber pendapatan lainnya. Komponen pendapatan nasional, di situ pendapatan nasional terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk pendapatan primer atau primary income. Ini mencakup pendapatan yang diterima oleh faktor produksi utama, seperti upah yang diterima oleh pekerja, keuntungan yang diterima oleh pemilik usaha, dan sewa yang diterima oleh pemilik tanah. Yang kedua ada pendapatan sekunder, secondary income. Pendapatan sekunder melibatkan transfer pembayaran dari pemerintah atau sektor luar kepada individu atau rumah tangga yang tidak terkait dengan faktor produksi. Ini termasuk subsidi, bantuan sosial, tunjangan pensiun, dan transfer lainnya. Yang ketiga ada pendapatan tersier, tertiary income. Pendapatan tersier melibatkan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi non-produktif seperti jasa keuangan, jasa kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Ini juga mencakup nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor jasa. Pendapatan nasional adalah indikator penting dalam analisis ekonomi karena memberikan pemahaman tentang seberapa besar ekonomi suatu negara dan bagaimana pendapatan didistribusikan di antara warga negara. Hal ini juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan memantau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada materi dari kelompok 5. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD atau pajak daerah. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal terhadap warga atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah administratif pemerintah daerah tersebut. Pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, yaitu pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan proyek yang ada di tingkat lokal seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Jenis pajak daerah bervariasi dan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari properti hingga kegiatan hiburan, pariwisata, restoran, parkir, dan lain sebagainya. Pajak daerah memberikan pemerintah lokal kontrol terhadap sumber daya keuangan mereka, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Yang kedua itu ada retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukum
sebagai pendapatan asli daerah. Sumber retribusi berasal dari pemberian izin, penyelenggaraan usaha, dan pemanfaatan barang milik daerah. Pendapatan ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan layanan publik dan proyek pembangunan di tingkat lokal. Retribusi daerah mencakup berbagai jenis termasuk retribusi pelayanan pasar, jasa kebersihan, pelayanan kesehatan, izin mendirikan bangunan, pemakaian barang milik daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan parkir, dan pelayanan kependudukan. Penerapan retribusi ini tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur penggunaan fasilitas umum, mendukung pemanfaatan aset daerah, dan mengendalikan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Adapun materi terakhir adalah tentang RPJM dan RPJP. RPJM adalah rencana pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka menengah dalam periode 5 tahun. RPJP adalah rencana jangka panjang yang menggambarkan visi dan strategi pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan rencana strategis dan kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Adapun terdapat 3 tujuan utama RPJP dan RPJM adalah menyelaraskan pembangunan. RPJP dan RPJM bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional. Yang kedua itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga itu adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Tujuan dari RPJP dan RPJM adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia baik dalam bentuk keuangan, manusia maupun alam. Jadi kesimpulan dari RPJM dan RPJP adalah RPJP dan RPJM adalah instrumen kunci dalam mengarahkan pembangunan daerah. Keselarasan antara keduanya, partisipasi masyarakat yang aktif, fleksibilitas terhadap perubahan, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan pendekatan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi menjadi faktor kunci keberhasilan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.